warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa menjumpai Anda di sahabat Matematika Channel. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan Anda semua sehat. Dan mari kita syukuri nikmat sehat itu untuk beramal soleh. Karena dengan nikmat sehat kita bisa berbuat banyak kebaikan. Salah satu di antaranya adalah kita belajar bersama di sahabat Matematika Channel ini. Yang pada kesempatan kali ini sahabat Matematika Channel akan menyajikan buat Anda lanjutan pembahasan kesebangunan pada segitiga, yang untuk edisi kali ini adalah kita menerapkan konsep kesebangunan segitiga pada trapesium yang dipotong oleh garis sejajar dengan dua sisi sejajar, yang tentu akan lebih mengasihkan dan lebih menantang. Maka dari itu, mari kita ikuti pembahasan selengkapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Membahas kesebangunan segitiga dalam trapesium dipotong garis sejajar, sisi sejajar. Apa yang dimaksud dalam judul ini? Lebih jelasnya, mari kita mulai pembahasannya. Trapesium dipotong garis sejajar, sisi sejajar. Bahwa trapesium itu selalu punya sepasang sisi yang sejajar. Dalam hal ini sisi AD dan BC adalah dua sisi yang saling sejajar. Kemudian pada trapesium ini dipotong oleh garis EF, yang mana EF sejajar sisi AD dan sejajar sisi BC. Nah, misalkan diketahui ukurannya, BC adalah A, AD B, AE M, dan BE N, serta EF dimisalkan X. Kita akan mencari hubungan antara nilai A, B, M, N, dan X ini dengan menggunakan dasar kesebangunan pada segitiga. Ya, mari kita mulai. Perhatikan gambar dengan seksama. Gambar yang atas biar utuh, saya copy di bawahnya. Kemudian saya tarik garis DP sejajar dengan AD, memotong BC di P dan memotong DE di Q. Karena ABPD membentuk jajar genjang, maka kalau AE sama dengan M, DE juga M. BEN, maka PQ juga N. Demikian juga untuk ruas garis AD, EQ dan BP merupakan tiga ruas garis yang sama panjang. Maka EQ dan BP sama dengan B. Tadi pada gambar aslinya bahwa EF adalah X. Dari E ke F adalah X. Jika EQ adalah B, berarti QF adalah sisanya, yaitu X dikurangi B. Kemudian BC adalah A. Kalau BC A dan BP adalah B, maka PC juga sisanya, yaitu A dikurangi B. Kita tulis. QF adalah X dikurangi B dan PC adalah A dikurangi B. Nah, sekarang kita fokus pada segitiga DPC yang dipotong oleh garis QF sejajar PC. Bangun yang semacam ini sudah kita bahas sebelumnya. Maka kita lepas, kita buat kopiannya di sebelah kanan ini. Segitiga PDC yang dipotong oleh QF sejajar PC
diketahui DQ ukurannya M, PQ ukurannya N, QF ukurannya X min B, dan PC ukurannya A min B. Pada bangun segitiga yang dipotong oleh suatu garis sejajar salah satu sisi, telah kita dapatkan hubungan sebelumnya, yaitu berlaku DQ dibanding DP akan sama dengan QF dibanding PC. Ya, kita tulis perbandingannya. DQ adalah M, sedangkan DP berarti M ditambah N. QF X min B, dan PC A dikurangi B. Kita substitusikan. Kita peroleh bentuk persamaan pecahan M per M plus N sama dengan X dikurangi B per A dikurangi B. Seperti biasa kita lakukan perkalian silang, yaitu X dikurangi B dikalikan M ditambah N sama dengan M dikali A dikurangi B. Kemudian masing-masing kita buka kurung dengan sifat distributif. Kita dapatkan bentuk untuk ruas kiri MX ditambah NX dikurangi MB dikurangi NB. Sama dengan untuk ruas kanan MA dikurangi MB. Nah, kita akan menyatakan X dalam variabel yang lain. Maka semua suku yang tidak memuat variabel X kita pindah ke ruas kanan. Sehingga di ruas kiri tinggal MX ditambah NX. Ruas kanan menjadi MA ditambah MB. Perhatikan ini ada min MB pindah ke ruas kanan. Dikurangi MB ditambah ND dari min ND pindah ke ruas kanan. Untuk ruas kiri ada faktor yang sama yaitu X. Kita faktorkan dengan sifat distributif. X-nya kita keluarkan, sedangkan M dan N kita tulis di dalam kurung. Kemudian di ruas kanan ada MB dikurangi MB, hasilnya adalah 0. Maka ruas kanan tinggal MA ditambah NB. Nah, kalau kita akan menyatakan nilai X dalam variabel yang lain, di sini ada koefisien X di dalam kurung yaitu M ditambah N. Ini kita gunakan untuk membagi suku-suku yang di ruas kanan. Sehingga kita dapatkan X sama dengan MA ditambah NB per M ditambah N. Dan ini menjadi sebuah rumus pada trapesium yang dipotong oleh sebuah garis yang sejajar dengan sisi sejajar, yaitu jika ukuran ruas garis yang memotong trapesium kita misalkan X, sedangkan hasil potongannya bagian atas M dan bagian bawah N, sisi yang sejajar adalah A dan B, berlaku rumus X sama dengan MA ditambah NB per M ditambah N. Dan untuk mudah diingat, perhatikan petunjuk pada gambar. M kali A ditunjukkan oleh panah yang berwarna merah ini. Kemudian N kali B ditunjukkan oleh panah yang berwarna biru. Yang antara panah berwarna merah dan biru ini saling bersilangan arah. Kemudian dibagi M plus N. Nah, dari rumus ini mari kita coba untuk mengerjakan soal-soal yang terkait dengan trapesium dipotong oleh sebuah garis yang sejajar dengan garis sejajar. Contoh soal yang pertama, perhatikan gambar. Diketahui DP dibanding PA sama dengan 1 banding 2. DC 6, AB 18. Maka panjang PQ adalah penyelesaian.
perbandingan 1/2 kita tulis di sini 1, 2. Ya. Kemudian kita gunakan rumus tadi, yaitu PQ sama dengan DP menyilang dengan AB, berarti DP dikali AB, ditambah AP menyilang dengan DC, maka AP kali DC per DP ditambah AP. Kita substitusikan nilai-nilai yang ada. PQ sama dengan 1 dikali 18 ditambah 2 kali 6 per 1 ditambah 2. PQ sama dengan 18 ditambah 12 per 3. PQ sama dengan 30 per 3, hasilnya 10. Jadi panjang PQ adalah 10 cm. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, kita beri variasi yang agak berbeda. Perhatikan gambar. Kalau tadi ditanyakan ruas garis pemotongnya, kalau ini ditanyakan ukuran salah satu sisi dari trapesium yaitu BC. Diketahui AD 12, EF 16, AE 2 cm, BE 3 cm. Ditanyakan panjang BC. Kita tidak perlu berpikir rumus baru. Jadi dalam matematika jangan berpikir setiap mencari suatu unsur dari bangun rumusnya baru lagi, tidak perlu. Kita gunakan saja rumus dasarnya, yaitu bahwa EF sama dengan AE dikali BC ditambah BE dikali AD per AE ditambah BE. Selanjutnya kita substitusikan nilai-nilai yang sudah diketahui pada gambar ke dalam rumus. Kita peroleh 16 sama dengan 2 kali BC plus 3 kali 12 per 2 ditambah 3. Kemudian kita sederhanakan menjadi 16, kita tulis 16 per 1 supaya bentuknya identik dengan ruas kanan yaitu pecahan. Yang mana ruas kanan 2 kali BC tetap 2 BC ditambah 3 kali 12 adalah 36 per 2 ditambah 3 adalah 5. Seperti biasa kita lakukan perkalian silang. 1 kita kalikan dengan suku-suku yang di dalam kurung. Sedangkan 16 kita kalikan dengan 5. 1 ketika kita kalikan dengan suku-suku yang di dalam kurung tidak akan mempengaruhi, artinya tetap. Ekuivalen dengan 2 BC plus 36 sama dengan 80 dari 16 kali 5. Kemudian 36 pindah ke ruas kanan. Maka ekuivalen dengan 2 BC sama dengan 80 dikurangi 36. 2 BC sama dengan 44 dibagi 2 sama dengan 22. Jadi panjang sisi BC pada gambar adalah 22 cm. Sekali lagi kita tetap menggunakan rumus yang sama. Walaupun ditanyakan bagian yang manapun, tidak perlu berpikir kita membuat rumus baru. Nanti kita akan direpotkan oleh hafalan yang banyak. Oke, 2 soal sudah kita berikan sebagai contoh. Berikutnya ayo berlatih. Perhatikan gambar untuk nomor 1. Pada gambar di atas BD 4 cm, BC 9 cm, hitung panjang AD, AC, dan AB, yang mana AD ini merupakan garis tinggi. Walaupun mungkin gambarnya tampak tidak siku-siku, tetapi ini diberi tanda siku-siku, maka kita harus membenarkan bahwa bangun itu siku-siku. Itulah sifatnya matematika. Kalau sudah diberi simbol khusus, walaupun bentuknya mungkin menyelisih aslinya, harus kita pandang sesuai dengan simbol-simbol yang ada. Untuk nomor 2, ada trapesium PQRS dipotong TU yang panjangnya adalah 10 cm, PQ 16 cm,
Sedangkan PT, perhatikan, PT dibanding PS adalah 3/5. Tentukan panjang SR. Hati-hati di sini. Kalau contoh tadi yang diketahui adalah PT dan ST. Sementara ini PT dan PS. Maka PS ini harus kamu pecah menjadi PT dan TS. Ya, demikian tadi pembahasan kita tentang bagaimana kita menggunakan konsep kesebangunan pada dua segitiga dalam trapesium yang dipotong oleh dua garis sejajar, dan juga sudah kita berikan dua contoh soal. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik, dan insya Allah kita akan lanjutkan pada episode berikutnya, yaitu pemecahan masalah sehari-hari yang terkait dengan konsep kesebangunan pada segitiga. Untuk itu silakan Anda ikuti pada tayangan kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.